Raja Tentara Bayaran. Bab 253. Menyelam sampai ke laut dalam, Shen Lian memperhatikan dengan cermat apa yang ada di belakangnya. Setelah memastikan tidak ada yang mengikutinya, Shen Lian menemukan arah dan langsung berenang ke arahnya bahwa Shen Lian berani berenang dari dasar laut. Apa yang dia lihat adalah pantai yang terpencil. Shen Lian melihat sekeliling. Setelah memastikan aman, dia diam-diam pergi ke darat, menggunakan energi internalnya untuk mengeringkan pakaiannya yang basah kuyup, dan kemudian berjalan ke daratan selangkah demi selangkah. Untungnya, Shen Lian memiliki keterampilan yang luar biasa. Bahkan setelah seharian berada di perairan dangkal, konsumsi energi internal masih dalam batas toleransi. Kekuatan kakinya tidak terpengaruh saat berjalan, dan dia masih berjalan secepat terbang. Segera, Shen Lian tiba di luar desa. Setelah berpikir sebentar, Shen Lian tidak segera menyelinap masuk. Sebaliknya, dia menemukan tempat terpencil di luar desa untuk bermeditasi dan memulihkan energi internalnya yang kelelahan ketika cahaya dilepaskan. Saat terang, Shen Lian berdiri. Setelah tiba di negara pulau, Shen Lian berhenti menggunakan ponselnya. Hanya bercanda, ketika dia menjadi sasaran kelas khusus, bagaimana dia bisa menggunakan ponselnya secara pribadi. Dengan metode mereka, apalagi monitoring dan positioning, bahkan isi panggilan mereka sendiri pun bisa dipantau sepenuhnya. Namun bagi Shen Lian, tidak memiliki ponsel bukanlah masalah besar. Ketika dia menjadi tentara bayaran, Shen Lian sudah terbiasa hidup tanpa ponsel. Dia secara kasar dapat menilai periode waktu hanya dari sudut matahari terbit. Seharusnya antara pukul 10 dan 11 pagi, yang merupakan saat yang tepat untuk menghubungi petugas hantu jahat di neraka. Tentu saja tidak sulit bagi Shen Lian untuk memasuki desa kecil secara diam-diam. Dia dengan mudah menyelinap ke dalam rumah tempat tinggal di mana tidak ada orang di rumah. Shen Lian menemukan telepon dan memutar nomor tersebut dan berbalik untuk melihat keluar jendela. Shen Lian sedikit menyipitkan matanya. Perasaannya tidak mungkin salah. Ada aliran udara lemah yang mengalir melalui jendela tadi. Sobat, aku hanya ingin menjawab telepon. Aku tidak punya niat lain. Mohon maafkan aku. Shen Lian, yang sudah waspada, berbicara dengan lembut. Shen Lian tidak pernah menjadi orang yang gegabah. Dia suka berkompetisi, tapi dia tidak suka mendapat masalah tanpa alasan sedikit tidak masuk akal. Tentu saja, dia tidak ingin mendapat masalah dengannya. Angin sepoi-sepoi di luar jendela bertiup lembut, dan rumput serta pepohonan di halaman bergoyang pelan. Jika kamu tidak setuju, aku akan pergi sekarang dan pergi ke rumah orang lain untuk meminjam telepon. Shen Lian mengerutkan kening dan berpikir bahwa gagasan ini sudah terlalu jauh. Dia tidak hanya ditipu untuk melarikan diri, tetapi dia bisa bertemu Lian Jiazi kapan saja. Ketika saya menjadi tentara bayaran sebelumnya, saya tidak menyadari bahwa ada begitu banyak ahli seni bela diri di dunia. Oke, aku akan pergi sekarang. Masih belum ada yang menjawab, Shen Lian mengangkat bahu tak berdaya, meletakkan telepon, dan bergerak menuju pintu. Sampai Shen Lian membuka pintu, pria itu masih menolak mengatakan apapun. Kalau kamu tidak mau meminjam telepon, katakan saja padaku, apakah kamu lelah berbaring di langit-langit? Setelah mengatakan itu, Shen Lian langsung berjalan keluar, dan Lian Jiazi, yang sedang berbaring di atas balok untuk menyembunyikan napasnya, tiba-tiba tersipu dan merasa malu. Bisakah kamu menemukan lokasiku? Setelah diberitahu keberadaannya, pemilik rumah akhirnya berhenti bersembunyi, turun dari balok, dan menanyakan punggung Shen Lian. Metode keberuntunganmu sangat istimewa. Aku yakin kamu ada di rumah itu, tapi aku tidak bisa mengetahui lokasi tepatnya. Shen Lian tidak pamer, dan ketika ditanya, dia menjawab terus terang. Yang mulia, Koga Ryu Chunin Sakamoto Ryuji yang kuat, Anda kasar. Ryu Sakamoto sangat menghargai kebahagiaan Shen Lian dan dengan sopan mengatakan sesuatu kepada Shen Lian untuk menyatakan permintaan maafnya atas perilakunya barusan. Sekte Taiji Tiongkok Shen Lian sopan. Shen Lian tidak menghindar dan menyebutkan namanya dengan terus terang. Dia dengan bijak meletakkan telepon sebelumnya karena dia masuk ke wilayah orang lain tanpa diundang dan melanggar aturan. Jika Sakamoto Ryuji sekarang mengetahui identitasnya, dan jika dia ingin mengambil tindakan, Shen Lian pasti tidak akan menolak siapapun yang datang. Shen Lian. Mendengar Shen Lian mendaftar, ekspresi Sakamoto Ryuji sedikit luar biasa. Tuan muda yang berasal dari Tiongkok tetapi membangkitkan arus bawah dunia seni bela diri negara pulau ini benar-benar datang ke rumahnya. Saya mendengar bahwa Anda membunuh putra keluarga Matsushima dan melarikan diri karena takut akan kejahatan.
Sakamoto Ryuji melanjutkan. Aku tidak membunuh orang itu, tapi seseorang menjebaknya. Ini tidak ada hubungannya denganmu, kan? Shen Lian masih mempertahankan nada lamanya, tentu saja dia tidak akan mengakui bahwa hal-hal itu bukan perbuatannya. Adapun apakah Sakamoto Ryuji akan mengambil tindakan terhadapnya karena suatu hubungan, itulah yang lebih dia pedulikan. Tidak, itu tidak ada hubungannya denganku. Aku tinggal di sini hanya untuk kedamaian dan ketenangan. Apakah kamu punya uang? Sakamoto Ryuji melambaikan tangannya berulang kali, takut Shen Lian akan salah paham dan menyerangnya. Kalau kamu punya uang, aku akan mengantarmu ke toko kecil di desa. Di sana tersedia telepon. Kamu orang yang benar dan salah. Kalau kamu menelepon ke sini, kalau kamu ikut campur, aku akan mendapat masalah. Dengan mengatakan itu, Sakamoto Ryuji bertepuk tangan dan memimpin Shen Lian menuju pintu. Tindakan Sakamoto Ryuji membuat Shen Lian merasa sangat nyaman dan dia bersedia menemaninya. Pertama, tentu saja, dia takut Shen Lian tidak terbiasa dengan tempat itu dan tidak dapat menemukan tempat itu. Kedua, hal itu menghalangi Shen Lian untuk memberitahu Sakamoto Ryuji. Khawatir, jujur, dan sangat perhatian. Terima kasih. Sebagai tanggapan, Shen Lian mengucapkan terima kasih lagi. Ini adalah desa yang terisolasi dari dunia luar. Desa ini tidak besar dan tidak banyak penduduknya. Namun, lingkungannya indah dan pemandangannya indah dengan rasa ingin tahu, tapi mereka tidak melangkah maju untuk bertanya dengan gegabah. Mengikuti Sakamoto Ryuji ke satu-satunya toko kecil di desa, Shen Lian menemukan nomor telepon yang tersedia dan melihat waktu. Saat itu baru pukul 11. Shen Lian duduk santai di toko kecil bersama Sakamoto Ryuji untuk menemui pemilik toko dan orang tua lainnya. Main catur di sana. Meskipun dia tidak tahu banyak tentang Go, Shen Lian secara kasar dapat mengatakan bahwa kedua lelaki tua ini sebenarnya tidak pandai dalam hal itu. Mereka harus menunggu lama untuk bergerak, dan kemudian berdebat satu sama lain untuk menyesalinya pindah. Tidak ada gunanya sama sekali. Melihat mereka berdua berdebat, Sakamoto Ryuji mau tidak mau ikut bergabung. Suatu saat dia membantu pemilik toko memberitahu lelaki tua itu sesuatu yang salah, dan saat berikutnya dia membantu lelaki tua itu mengatakan kesalahan pemilik toko. Dua musuh, ditambah sebatang pengaduk, mendengarkan dalam-dalam. Lian hampir tertawa terbahak-bahak. Pada akhirnya, kedua lelaki tua itu berhenti berdebat. Mereka mengarahkan senjatanya dengan suara bulat dan mengarahkannya ke Sakamoto Ryuji, mengatakan bahwa dia bukan pemain catur. Apa yang kamu olok-olok di sini? Keduanya, satu di kiri dan satu lagi di kanan, membuat Sakamoto Ryuji bersembunyi di pojok, menjulurkan kepalanya untuk melihat papan catur dan tidak berkata apa-apa dalam diam. Bab 254. Di tengah pertengkaran antara tiga orang, Shen Lian tidak merasa bosan sama sekali saat menunggu. Setelah mengetahui waktu dan menghubungi petugas Dongdu dari Hell Demon, Shen Lian berdiri dan mengucapkan selamat tinggal melihat niat Lian. Dia melambaikan tangannya untuk membiarkannya pergi sendiri, dan kemudian mau tidak mau berbalik lagi dan bergabung dalam pertarungan verbal permainan catur. Setelah pergi bersama angin, Shen Lian tidak merasa segar, dan rasa sesak yang semula membebani hatinya juga hilang. Agar tidak bersembunyi di Tibet dan menjadi sasaran kritik publik, Shen Lian datang ke negara pulau itu dengan membawa identitas resmi. Akibatnya, dia datang ke negara pulau tanpa alasan. Seseorang berkomplot melawannya, dan sekarang dia tidak hanya kehilangan identitasnya untuk melindungi keselamatannya sendiri, tetapi juga menjadi buronan situasi ini. Namun, setelah menyaksikan kehidupan sehari-hari kedua lelaki tua dan Sakamoto Ryuji, Shen Lian tiba-tiba menyadari bahwa hal-hal di dunia ini pada dasarnya biasa-biasa saja. Dua lelaki tua yang berada di bidang pemurnian energi dan transformasi menjadi dewa dapat berdebat tentang akhir yang buruk. Sangat menyenangkan bahwa tuan muda seperti Sakamoto Ryuji bisa menikmati bermain-main dengan mereka. Dibandingkan dengan kesenangan santai mereka, tipu daya dan intrik itu tiba-tiba menjadi hal yang sangat konyol, karena intrik tersebut tidak dapat mempengaruhi orang yang benar-benar berpikiran terbuka, dan terlalu banyak hal di dunia ini yang layak untuk dibahagiakan waktuku untukmu. Jika Anda mengatakan Anda membunuh Matsushima Hideo, biarkan mereka memutuskan apa yang harus Anda lakukan. Akan lebih baik jika Anda bisa kembali ke China. Jika Anda tidak bisa kembali, Anda harus melawan mereka di negara pulau sampai akhir akan kalah dan siapa yang akan menang. Setelah meninggalkan desa, Shen Lian bergegas. Pada sore hari, dia muncul lagi di perbatasan kota Dongdu. Shen Lian menemukannya di tempat pertemuan yang disepakati dengan petugas. Petugas iblis neraka di kota Toto adalah penduduk asli pulau bernama Soichiro Yoshinaga,
tapi dia tidak sekuat namanya. Dia terlihat seperti orang yang sangat kuat, orang yang kuat tidak peduli bagaimana penampilannya. Halo Tuan Jie, apakah ada hal lain yang perlu saya lakukan? Yoshinaga Soichiro memanggil nama yang diberitahukan Shen Lian kepadanya dan bertanya dengan sopan. Tentu saja, baginya, tidak mengatakan apa yang tidak boleh dikatakan, tidak menanyakan apa yang tidak boleh ditanyakan, dan melakukan sesuatu ketika ada sesuatu yang harus dilakukan, ini adalah sebuah kualitas dasar. Mengambil alih sertifikat identitas hukum dan telepon satelit yang diminta Shen Lian dari Soichiro Yoshinaga, Shen Lian berkata, "Seharusnya tidak terjadi apa-apa untuk saat ini. Silakan dihubungi kapan saja. Saya akan menghubungi Anda lagi jika perlu." Jernih. Setelah percakapan singkat, Soichiro Yoshinaga segera pergi dari sini. Tentu saja tidak disarankan untuk tinggal lebih lama saat bertemu dengan Shen Lian, menjaga jarak hormat darinya. Setelah mendapatkan telepon satelit, Shen Lian menemukan tempat terpencil dan menghubungi nomor Chen Jiali. Pada saat ini, Chen Jinhua tidak tahu bahwa dia sedang bernegosiasi secara dekat dengan negara kepulauan itu, jadi dia menelepon dengan gegabah sebuah kutukan, dia tidak tahu. Tapi menelepon Chen Jiali berbeda. Memberitahu Chen Jinhua melalui dia tidak diragukan lagi adalah cara yang paling aman. Ketika waktu telah disepakati dengan Chen Jiali, Shen Lian menelepon lagi. Kali ini orang yang menjawab telepon bukanlah Chen Jiali, tetapi tuannya Chen Jinhua. "Hei, murid, kudengar kamu kabur, bagaimana denganmu? Kamu tidak punya ekor untuk mengikutimu." Setelah menerima telepon dari Shen Lian, Chen Jinhua merasa sedikit bangga dengan kata-katanya. Jelas, dia tidak terlalu menentang tindakan Shen Lian di negara pulau itu. "Ya, saya menyingkirkannya, Tuan. Saya dijebak oleh mereka. Saya tidak membunuh orang itu." Shen Lian berbicara kepada Chen Jinhua tentang situasinya saat ini, yang membuat Chen Jinhua mengerutkan keningnya. Orang-orang ini cukup kejam, tapi itu tidak masalah. Sekarang kamu pergi ke negeri elang botak melalui jalur rahasia kami, lalu kembali ke China. Tidak ada yang bisa melakukan apapun padamu. Setelah memikirkannya, Chen Jinhua mendapat ide untuk Shen Lian. Dengan situasi Shen Lian saat ini, meninggalkan negara pulau itu pasti yang paling aman. Selama dia kembali ke Tiongkok, pelajaran khusus apapun dari keluarga Songdao akan menjadi tidak berguna. Aku aman di sini sekarang. Tidak perlu terburu-buru kembali. Lagi pula, aku tidak berencana melanjutkan air kotor ini. Shen Lian mengutarakan pikirannya dan menghubungi Chen Jinhua. Tujuan mendasar Shen Lian sebenarnya adalah untuk melaporkan bahwa dia aman dan untuk mempersiapkan mental tuannya, bukan memintanya mengatur pelariannya dari negara pulau. "Oh, murid terkasih, jangan bodoh. Itu wilayah mereka, dan kamu tidak memiliki keterampilan seperti orang tua Songtao itu. Terlalu berbahaya memasuki negara pulau sendirian." Songtao yang disebutkan oleh Chen Jinhua adalah Zhang Songtao, pendeta Tao di Hechun. "Saya tidak akan menerobos masuk. Ada beberapa hal yang bisa saya lakukan di sini." Shen Lian memahami kekhawatiran tuannya, tapi dia masih tidak punya niat untuk mundur. Hanya bercanda, jika dia pergi sekarang, maka kematian Matsumoto Hideo pasti akan disalahkan padanya dunia seni dan latar belakang hantu jahat di neraka. Cepat atau lambat mereka akan terbongkar, dan dalam hal ini, Bruce dan yang lainnya akan berada dalam bahaya. Sementara segala sesuatunya masih berlangsung, Shen Lian masih memiliki kemungkinan untuk memenangkan kembali kemenangan selama dia beroperasi dengan baik. Selain itu, Shen Lian tahu di dalam hatinya bahwa karena dia telah pergi mencari Aitian dan putrinya sebelumnya, identitas mereka telah terungkap. Sekarang kelas khusus telah kehilangan jejaknya, tidak ada jaminan bahwa mereka tidak akan mempermasalahkannya ibu dan anak perempuan mereka. Sebelumnya, karena Chiyoteichi, Shen Lian tidak pernah berpikir terlalu buruk tentang kelas khusus, lagi pula, itu adalah institusi resmi negara kepulauan dan harus ada garis bawah dalam melakukan sesuatu, tapi sekarang Shen Lian tidak melakukannya. Menurutku begitu. Untuk menjebaknya, dia rela membunuh Matsushima Hideo. Bagaimana pendekatan seperti itu bisa dianggap sebagai departemen yang layak? Dia jelas seorang gangster yang menggunakan segala cara yang diperlukan. Karena dia mengkhawatirkan kenyamanan kedua negara kepulauan tersebut dan ditahan oleh lembaga resmi negara kepulauan tersebut, Shen Lian dapat dianggap sebagai presiden. Setelah menutup telepon, Shen Lian dengan cepat menghilang ke kerumunan orang di jalan-jalan kota Dongdu. Hanya melalui telepon, Shen Lian mengetahui lokasi Songdao Hirata melalui Chen Jinhua. Siapa yang mungkin tahu apa yang terjadi?
Karena insiden itu terjadi di bawah pengawasan Divisi Khusus Kota Dongdu, setelah memblokir berita dari dunia luar dan mengevakuasi para prajurit pulau yang hadir, Divisi Khusus dengan cepat memberikan laporan otopsi Matsushima Hideo. Metode medis modern secara alami dapat mendeteksi penyebab spesifik kematian Matsushima Hideo. Dalam hal ini, kelas khusus tidak membuat keributan sama sekali dan secara langsung memberikan akibat nyata berupa pendarahan intrakranial percaya pada dirinya sendiri. Kekuatan yang digunakan pada saat itu tidak cukup untuk membunuh Hideo Matsushima, tapi bagaimana orang-orang seni bela diri di negara pulau bisa beralih ke Senlian? Bersambung.